Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudiana selaku dosen mata kuliah Manajemen 2022 yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini secara Zoom. Topik yang akan kita bahas mengenai analisis lingkungan pemasaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 1 kelas C. Yang pertama, Ani Susanti dengan Agusni dengan NPM 2259021 dan Rejulianti dengan NPM 225909025 dan dengan saya sendiri Yuniar Dantika dengan NPM 2259027 dan Salwan Musita dengan NPM 2259030. Baik, selanjutnya penyampaian materi oleh Bila. Baik, terima kasih. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang lingkungan pemasaran. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan lingkungan dan pemasaran? Di sini saya akan mendefinisikan kedua kalimat tersebut. Untuk lingkungan, yaitu lingkungan menjadi unsur penting dalam sebuah proses pemasaran karena lingkungan juga menjadi faktor berpengaruh untuk memaksimalkan suatu aktivitas. Lingkungan merupakan keadaan suatu lingkungan juga menjadi tolak ukur dan pembanding dengan suatu keadaan lain untuk disesuaikan dengan keadaan yang diharapkan, sehingga potensi yang ada dapat diserap dan dimaksimalkan untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkungan juga merupakan keadaan sekitar yang memiliki karakteristik, keunikan, perbedaan, potensi, ancaman, dan fungsi yang bermacam-macam, di mana keadaan ini memberikan timbal balik sesuai dengan apa yang terjadi, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Untuk berikutnya yaitu saya akan mendefinisikan tentang pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran, penetapan harga, promosi, serta distribusi barang dan jasa. Nah, pemasaran juga merupakan bagian dari manajemen perusahaan dan juga salah satu faktor yang sangat penting karena pemasaran akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran maupun keberhasilan perusahaan dalam mencapai sebuah tujuannya. Penting bagi perusahaan untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat dan sesuai untuk produk yang akan dijual di pasaran. Dengan strategi pemasaran tepat dan sesuai, maka produk akan mudah diterima oleh calon konsumen sehingga calon konsumen akan membeli produk yang dijual. Lalu di sini saya akan mendefinisikan tentang lingkungan pemasaran. Jadi di sini ada menurut swasta 2014 menyatakan lingkungan pemasaran merupakan komponen kekuatan-kekuatan di luar aspek pemasaran yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan yang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan pemasaran juga merupakan semua hal di dalam dan di luar perusahaan yang bisa mempengaruhi cara bisnis menjalankan strategi pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan. Lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan internal dan eksternal itu apa sih. Yang pertama yaitu lingkungan internal, mencakup segala sesuatu di dalam perusahaan yang bisa dikendalikan langsung oleh manajemen. Contohnya adalah karyawan, modal, sistem kerja, dan teknologi yang digunakan dalam operasional bisnis. Faktor-faktor ini menentukan seberapa baik perusahaan bisa menjalankan strategi pemasarannya.
Sementara langsung lingkungan eksternal terdiri dari dua bagian yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro di mana akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Baik, untuk slide berikutnya yaitu di sini saya akan memaparkan tentang lingkungan mikro perusahaan. Di mana lingkungan mikro perusahaan ini ialah lingkungan mikro perusahaan terdiri dari pihak-pihak yang memiliki kedekatan langsung dengan perusahaan dan berperan dalam memengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggan. Setiap perusahaan memiliki tujuan utama untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan spesifik pasar sasaran yang telah dipilih secara strategis demi keuntungannya. Di sini saya akan menjelaskan dari poin pertama dan poin kedua yaitu pemasok dan perantara, di mana eh, pemasok menyediakan berbagai jenis barang atau bahan baku yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Mereka dapat menyediakan barang mentah, barang setengah jadi hingga barang jadi. Lalu, pemasok juga merupakan elemen penting dalam memberikan nilai pada pelanggan. Keterlambatan atau kekurangan sumber daya dari pemasok dapat menyebabkan biaya tambahan. Eh, Mendapatkan pemasok yang baik akan memenuhi janji eh, penyerahan barang kepada konsumen tepat waktu. Cara kerja pemasok mengirimkan barang kepada perusahaan setelah menerima pesanan yang biasanya berupa dokumen resmi, mereka kemudian mempersiapkan barang atau jasa yang dibutuhkan tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu perantara, di mana perantara merupakan perusahaan yang berperan dalam membantu perusahaan lain dalam mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk mereka hingga sampai ke konsumen akhir. Perantara pemasaran ini meliputi berbagai jenis entitas seperti penjual perantara, perusahaan distribusi fisik, agen jasa pemasaran, dan perantara keuangan. Berikut untuk penjelasan mengenai berbagai jenis perantara pemasaran. Yang pertama yaitu penjual perantara. Perusahaan saluran distribusi yang membantu perusahaan untuk menentukan pelanggan maupun melakukan penjualan atas produk perusahaan. Berikutnya, perusahaan distribusi fisik entitas yang membantu perusahaan dalam menyiapkan serta pembinaan barang-barang perusahaan dari titik asal hingga ke tempat tujuan. Yang ketiga, agen jasa pemasaran, firma riset pemasaran, agen periklanan, perusahaan media, dan firma konsultan pemasaran. Yang terakhir yaitu perantara keuangan membantu dalam hal transaksi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Baik, untuk poin yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pelanggan. Pelanggan adalah suatu perusahaan yang mengaitkan dirinya dengan beberapa pemasok dan perantara sehingga ia dapat memasok secara lebih efisien produk-produk dan jasanya kepada para pemasar. Dan ada dari kelima jenis pasar-pasar pelanggan di bawah ini, ada satu pasar konsumen. Pasar konsumen adalah individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu pasar produsen, organisasi yang membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa lain dengan tujuan untuk mendapatkan laba dan atau mencapai tujuan lain. Selanjutnya itu pasar penjual. Pasar penjual adalah organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dijual kembali dengan mendapatkan laba. Selanjutnya pasar pemerintah atau pasar non-laba. Pemerintah dan lembaga-lembaga non-laba yang membeli barang dan jasa untuk memproduksi jasa publik atau mentransfer barang dan jasa ini kepada pihak yang memerlukan. Selanjutnya pasar internasional. Pembeli yang ada di luar negeri termasuk konsumen, produsen, penjual, dan pemerintah asing. Pembeli dengan kekuatan yang mereka miliki mampu mempengaruhi industri untuk menurunkan harga produk, meningkatkan mutu produk dan layanan. Selanjutnya yaitu pesaing.
Pesaing adalah sistem pemasaran perusahaan yang dikelilingi dan dipengaruhi oleh kelompok pesaing. Para pesaing perlu diidentifikasi, dimonitor, dan dikalahkan untuk memperoleh dan mempertahankan kesetiaan pelanggan pada perusahaan. Cara terbaik bagi perusahaan untuk menguasai atau memenangkan persaingan adalah dengan mengambil sudut pandang pelanggan. Keberhasilan pemasaran merupakan masalah bagaimana mencapai mencapai keterpaduan yang efektif dari pihak perusahaan dan para pelanggan. Selanjutnya yaitu publik. Publik dapat mempermudah atau mempersulit kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang bijaksana, mengambil langkah-langkah yang nyata untuk menjalin hubungan yang baik dengan publik utamanya. Publik itu dibagi menjadi 5, yaitu ada publik media, adalah perusahaan harus dapat menimbulkan nama baik di organisasi media, khususnya koran, majalah, stasiun, radio, dan televisi, yaitu kayak cari muka gitu, biar publik itu mau membeli ke perusahaan itu. Terus kayak publik pemerintah, perusahaan harus mempertimbangkan perkembangan dalam pemerintahan dalam merumuskan rencana pemasaran. Selanjutnya, publik tindakan warga negara. Proses pemasaran, suatu pemasaran mungkin dipertanyakan oleh organisasi konsumen, kelompok lingkungan, kelompok minoritas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu publik umum. Suatu perusahaan harus memperhitungkan faktor sikap publik terhadap produk produk dan jalannya perusahaan. Sementara publik umum tidak bertindak dalam suatu cara yang terorganisasi terhadap perusahaan. Citra publik mengenai perusahaan mempengaruhi langganannya. Terus yang terakhir yaitu publik internal. Publik internal yaitu suatu perusahaan meliputi pekerja kasarnya, pekerja di belakang meja para manajemen dan dewan komisaris. Perusahaan besar membuat laporan berkala dan bentuk komunikasi lainnya untuk menginformasikan dan memproteksi publik internal. Bila para pegawai merasa senang terhadap perusahaannya, sikap positif ini akan menyebar ke publik eksternal. Meskipun perusahaan harus bekerja keras dalam mengelola hubungan mereka secara efektif dengan pelanggan, penyalur, dan pemasok, keberhasilan mereka secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh bagaimana publik lain dalam masyarakat memandang kegiatan mereka. Perusahaan harus bijaksana dalam meluangkan waktu untuk memonitor semua publiknya, memahami kebutuhan dan pendapat mereka, dan menghadapi mereka secara konstruktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Jika tadi ada lingkungan makro, maka sekarang ada lingkungan makro perusahaan. Jadi lingkungan makro itu adalah kekuatan eksternal yang membentuk cara bisnis beroperasi, berkinerja, dan juga membuat keputusan. Kekuatan ini biasanya berada di luar kendali bisnis individu, dan setiap perusahaan itu harus menyusun strategi terkait dengan kekuatan ini. Karena kekuatan ini dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan dan dengan demikian mempengaruhi perusahaan dan juga lingkungan kompetitifnya. Dan untuk lingkungan makro itu ada 6, ada demografi, ekonomik, politik, ekologi, sosial, kultural, dan juga teknologi. Next. Nah, di sini saya akan membahas tentang lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, dan juga lingkungan alam. Yang pertama itu ada lingkungan demografis. Jadi lingkungan demografis ini berkaitan dengan karakteristik penduduk seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pertumbuhan populasi. Sebagai contoh, jika jumlah penduduk usia muda meningkat, maka perusahaan itu bisa berfokus pada produk yang sesuai dengan gaya hidup anak muda, seperti teknologi, fashion, ataupun hiburan. Nah, sebaliknya, jika jumlah lansia bertambah, maka bisnis yang bergerak di bidang kesehatan itu biasanya akan semakin berkembang.
Selain itu, distribusi geografis itu juga berperan. Misalnya, perusahaan yang ingin masuk ke pasar perkotaan itu harus memahami tren masyarakat kota yang cenderung lebih sibuk dan membutuhkan produk yang praktis. Sementara itu, di daerah pedesaan, kebiasaan konsumsi bisa berbeda dan juga lebih berorientasi pada kebutuhan dasar. Nah, di sini yang kedua ada lingkungan ekonomi, di mana ini mencakup faktor-faktor yang seperti pendapatan masyarakat, daya beli, inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi itu sedang tumbuh, maka daya beli masyarakat itu juga cenderung meningkat, sehingga bisnis ini bisa lebih mudah menjual produk dengan harga yang lebih tinggi. Nah, sebaliknya, jika ekonomi itu melemah, maka konsumen itu akan lebih selektif dan dalam berbelanja. Dan perusahaan itu harus menyesuaikan strategi, misalnya dengan menawarkan produk yang lebih terjangkau atau juga bisa memberikan promo. Nah, selain itu juga perubahan pada tingkat suku bunga dan juga nilai tukar mata uang bisa mempengaruhi bisnis, terutama bagi perusahaan yang berhubungan dengan impor maupun ekspor. Jika nilai tukar rupiah itu melemah, maka harga barang impor bisa naik, sehingga perusahaan itu harus mencari cara untuk tetap bersaing. Misalnya bisa dengan beralih ke bahan baku lokal. Next. Nah, lalu yang ketiga itu ada lingkungan alam. Di mana dalam menjalankan bisnis itu kita perlu diperhatikan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan baik. Sumber daya alam tersebut dapat berupa hutan, hasil pertanian, hasil laut, minyak, batu bara, mineral, dan lain sebagainya. Nah, semua itu dapat mempengaruhi produksi perusahaan diminati oleh masyarakat. Bisnis saat ini semakin terdorong untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Konsumen itu mulai lebih memperhatikan produk yang ramah lingkungan, seperti kemasan yang bisa didaur ulang ataupun penggunaan energi terbarukan dalam produksi. Selain itu, perubahan iklim juga bisa berdampak besar pada bisnis. Misalnya dalam industri pertanian dan perikanan, itu kan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Jadi jika terjadi bencana alam ataupun perubahan cuaca secara ekstrim, hasil panen bisa terganggu yang akhirnya itu dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan bahan baku. Baik, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang termasuk ke dalam lingkungan makro yaitu ada lingkungan teknologi. Era teknologi berkembang pesat, tentunya ini terjadi karena tuntutan zaman kekinian yang menginginkan semua pelayanan serba cepat. Nah, dengan kondisi tersebut, tentunya akan memberikan kemudahan bagi banyak orang dalam melakukan aktivitas bisnis, mulai dari penyiapan bahan baku atau bahan penolong, proses desain produk, packaging, sampai mengirim barang. Para pelaku ekonomi tentunya akan memanfaatkan teknologi ini untuk memudahkan aktivitas pemasaran. Selanjutnya ada faktor politik. Keputusan pemasaran sangat kuat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri atas hukum, agen pemerintah, dan kelompok-kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi organisasi dan individu yang bermacam-macam pada sebuah masyarakat. Meningkatnya jumlah perusahaan atau produsen akan berdampak pada terbentuknya peraturan-peraturan baru yang disusun oleh pemerintah atau bahkan disusun oleh asosiasi para pelaku bisnis tersebut. Contoh, hal-hal yang mempengaruhi perkembangan suatu bisnis di Indonesia dalam segi politik adalah monopoli sebuah usaha yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, serta peraturan dalam perizinan usaha yang berubah-ubah sesuai dengan lokasi usaha tersebut. Next. Dan yang terakhir yaitu ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan budaya dibentuk oleh lembaga-lembaga dan kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi nilai-nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku manusia. Manusia tumbuh dalam masyarakat tertentu yang membentuk kepercayaan dan nilai-nilai mereka.
Faktor sosial budaya dalam masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha di antaranya adalah gaya hidup masyarakat, nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat, kepercayaan yang dianut masyarakat, serta hal-hal yang digemari oleh masyarakat. Lingkungan sosial budaya di masyarakat Jakarta pada saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang tidak terlepas dari pesatnya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia, sehingga tidak heran apabila untuk dapat mengetahui sebuah informasi, masyarakat lebih memilih untuk browsing internet daripada membaca media cetak. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis lingkungan pemasaran. Nah, dalam teknik ini tuh tidak menjamin keberhasilan, namun dapat menjadi alat bantu efektif dalam menganalisis lingkungan pemasaran. Dengan menggunakan teknik ini dapat memperoleh wawasan atau pemahaman yang lebih mendalam mengenai tentang pasar dan membuat keputusan yang lebih strategis. Yang pertama itu ada analisis 3P. Analisis 3P yaitu ada perusahaan, persaingan, dan pelanggan. Nah, dalam analisis 3P ini adalah fondasi utama dalam memahami bagaimana bisnis kita beroperasi, memahami bagaimana bisnis kita beroperasi dan bagaimana kita dapat bersaing di pasar. Yang pertama itu ada perusahaan. Nah, maksud dari perusahaan itu apa namanya kayak perusahaan sendiri gitu. Nah, sangat penting bagi kita untuk memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan kita sendiri. Nah, dengan melakukan analisis yang objektif dapat menyeluruh, kita dapat mengidentifikasi apa yang sudah kita lakukan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya itu ada persaingan. Nah, mengamati persaingan itu seperti kita sedang bermain catur. Nah, kita perlu mempelajari setiap gerakan lawan. Misalnya jika kita ada toko roti ini, di sekitar kita yang terkenal dengan roti gandumnya yang sehat. Kita harus mencari cara agar roti kita punya daya tarik tersendiri dengan begitu kita bisa menarik pelanggan belum yang belum terlayani oleh pesaing. Yang selanjutnya itu ada pelanggan. Nah, memahami kebutuhan dan keinginan preferensi pelanggan adalah utama untuk membangun hubungan yang kuat dengan mereka dengan memahami apa yang mereka sukai, dibutuhkan, dan diinginkan. Kita dapat menyesuaikan produk atau jasa kita untuk memenuhi kebutuhan mereka secara lebih efektif. Dengan demikian, kita dapat memperoleh kepercayaan dan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan kemungkinan mereka untuk kembali dan merekomendasikan kita kepada orang lain. Selanjutnya itu yang kedua itu ada analisis STP, ada segmentasi, ada targeting, ada positioning. Nah, teknik ini itu untuk membantu bisnis untuk lebih fokus dan tepat sasaran dalam upaya pemasaran. Yang pertama itu ada segmentasi. Nah, dalam bisnis kita melakukan segmentasi untuk membagi kelompok pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku. Nah, kalau targeting, yaitu setelah kita membagi kelompok, kita memilih kelompok mana yang paling potensial untuk dijadikan fokus. Jika kita melihat banyak anak muda yang suka nongkrong di kafe, nah, kita bisa menargetkan mereka dengan produk roti yang cocok untuk teman kopi, seperti ada croissant atau brownies. Terus yang selanjutnya ada positioning. Dalam bisnis, kita harus memilih posisi yang unik dan berbeda dari pesaing, sehingga pelanggan dapat mengingat dan mengenali kita dengan mudah. Nah, dalam bisnis kita harus memilih posisi yang tepat untuk mempersepsikan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, SWOT itu alat analisis strategis yang membantu bisnis memahami situasi internal dan eksternal. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Nah, dengan mengetahui kekuatan bisnis,
adalah seperti menemukan senjata rahasia dalam pertandingan bisnis. Nah, kita perlu mengidentifikasi apa yang membuat bisnis kita unik dan kuat. Nah, mungkin kita dengan mengetahui kekuatan kita, kita dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif, menarik lebih banyak pelanggan dan mencapai kesuksesan dalam bisnis. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan adalah bayangan yang mengikuti kita terus. Nah, tapi dengan mengenali dan menerima kelemahan itu, kita dapat mencari solusi untuk mengatasinya. Kita harus mengakui kelemahan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kekuatan dan mencapai kesuksesan. Selanjutnya itu ada opportunities, yaitu peluang. Peluang adalah situasi yang bisa kita manfaatkan untuk berkembang. Contohnya tuh kayak ada event kuliner di sekitar atau di lingkungan terdekat. Nah, kita tuh bisa ikut serta dalam memperkenalkan produk kita lebih banyak orang. Selanjutnya itu ada threats atau ancaman. Ancaman itu uh, seperti lawan lah dalam suatu persaingan. Nah, dalam bisnis, nah ancaman bisa datang dari persaingan harga, tren yang bisa berubah-berubah atau regulasi baru. Contohnya tuh kayak jika ada pesaing baru dengan konsep lebih modern dibandingkan kita, nah kita tuh harus lebih memikirkan strategi apa agar pelanggan tetap setia sama kita. Nah, yang terakhir ada analisis PES, yaitu ada politik, ekonomi, sama teknologi. Nah, di dalam PES ini tuh membantu bisnis memahami faktor eksternal yang lebih luas, yang biasanya tuh kita tidak yang biasanya tidak bisa dikendalikan oleh kita. Nah, yang pertama itu ada politik. Nah, di politik tuh ada peraturan pemerintah yang bisa mempengaruhi bisnis. Contohnya tuh kayak ada kebijakan pajak baru untuk untuk bahan makanan impor. Nah, biasanya kan kalau kayak gitu biaya produksi kita tuh bisa meningkat. Nah, itu tuh harus dianalisis lagi aspeknya. Nah, terus selanjutnya itu ada ekonomi. Nah, dalam kondisi ekonomi menentukan daya beli pelanggan. Contohnya itu kayak di saat ekonomi kita tuh lagi krisis, lagi ada di mana kondisi di krisis ekonomi. Nah, orang cenderung lebih mengurangi pengeluaran. Seperti saat uang, kayak contohnya kayak ya anak mahasiswa sekarang gitu, Mas. Uang sakunya kayak berkurang atau lagi kurang, kita lebih hati-hati dalam membelanjakan uang. Nah, bisnis perlu menyiapkan strategi seperti membuat paket yang lebih hemat atau promo-promo khususnya. Nah, terus yang selanjutnya ada sosial. Nah, perubahan gaya hidup mempengaruhi apa yang orang beli. Kalau dulu orang suka makanan yang manis, mungkin sekarang lebih banyak yang lebih mencari produk yang sehat. Selanjutnya itu ada teknologi. Kalau misalkan teknologi, misalkan teknologi itu bisa jadi kayak bisa jadi teman, bisa jadi lawan. Misalnya kayak dengan adanya aplikasi pesan antar, nah kita bisa menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus membuka cabang baru. Tapi di sisi lain kita juga perlu berinvestasi dalam teknologi agar tidak kalah saing. Contohnya dengan memperbarui website atau menerima pembayaran digital. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran adalah rencana yang dibuat perusahaan untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Nah, rencana-rencana ini biasanya digolongkan dalam beberapa aspek yang sekarang ada bauran pemasaran. Di mana bauran pemasaran ialah kumpulan variabel pemasaran yang dimanfaatkan perusahaan demi memenuhi tujuan pemasaran produknya di pasar yang ditargetkannya. Ada beberapa contoh bauran pemasaran. Yang pertama ada bauran pemasaran 4P, ada 7P, dan ada 9P.
di mana bauran pemasaran 4P biasanya digunakan oleh berbagai jenis usaha termasuk UMKM dan perusahaan besar. Untuk bauran pemasaran 7P umumnya berfokus pada usaha berbasis jasa atau pelayanan. Dan bauran pemasaran 9P digunakan untuk perusahaan yang telah berskala besar atau nasional hingga internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran 7P yang nantinya akan berhubungan dengan studi kasus yang diambil oleh kelompok kami. Yang pertama ada produk, di mana produk merupakan barang atau jasa yang dapat ditawarkan kepada konsumen serta memiliki merek. Contohnya seperti produk Sajodo, di mana di produk Sajodo itu terdapat beberapa produk yang dijual dan memiliki merek yang berbeda tetapi dalam satu naungan, yaitu perusahaan Sajodo Snack. Yang kedua ada harga, di mana harga merupakan patokan dan bahan pertimbangan pelanggan dalam membuat keputusan. Ketika perusahaan menjual produk, akan adanya patokan harga yang akan ditawarkan kepada pelanggan, yang nantinya pelanggan akan menimbang-nimbang dalam membuat keputusan pembelian. Yang ketiga ada distribusi, di mana distribusi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan atau produsen untuk menyampaikan barang maupun ke konsumen. Distribusi ini melihat dari contoh yang sekarang bisa dilihat dalam penjualan secara online, bisa melalui JNT atau Grab dalam menyampaikan barang yang telah dipesan oleh konsumen. Yang keempat ada promosi, di mana promosi merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan atau penyedia produk dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan produknya pada konsumen atau target pasar. Contoh promosi ini dapat kita rasakan dalam kehidupan, contohnya kayak ada pamflet-pamflet promosi tentang produk besar atau promosi tentang buy one get one dalam pemasaran berskala kecil. Yang kelima ada people atau SDM, merupakan karyawan yang menyediakan produk, jasa layanan, dan penjualan. Untuk pengambilan karyawan ini untuk perusahaan besar biasanya ada kriteria-kriteria yang akan diterapkan dalam memenuhi layanan atau penyediaan produk untuk penjualan. Selanjutnya ada proses, di mana proses merupakan rangkaian perlakuan atau pelayanan yang diberikan pada konsumen oleh penyedia barang atau jasa. Nah, people di sini akan berkaitan dengan proses di mana pelayanan yang diberikan oleh penyedia barang kepada konsumen. Yang terakhir ada physical evidence atau tempat, yaitu di mana produk atau jasa diciptakan serta adanya interaksi antar penyedia barang atau jasa dengan konsumen. Tempat ini juga sangat berkaitan dengan segala sesuatu dalam bauran pemasaran 7P ini. Contohnya, ketika kita membuka toko oleh-oleh, kita bisa menentukan di mana tempat yang cocok untuk produk yang kita jual. Strategi pemasaran sangat perlu untuk diterapkan oleh perusahaan selaku upaya untuk mencapai target penjualan produk maupun layanan yang ditawarkan. Ini ada studi kasus yang kami ambil dari jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran 7P terhadap keputusan pembelian produk selada hidroponik CPTEP.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian bauran pemasaran 7P dan kajian bagaimana bauran pemasaran 7P mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli selada hidroponik pada CP tersebut. Hasil di sini menunjukkan bahwa ketujuh faktor bauran pemasaran berada pada kisaran yang sangat baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah orang atau sumber daya. Ada proses, produk, harga, tempat, dan bukti fisik atau produk. Promosi adalah salah satu variabel yang tidak mempengaruhi dengan nilai standar sebesar 0,241, maka variabel tempat adalah variabel bauran pemasaran yang paling menonjol. Nah, dari studi kasus ini bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pemasaran yaitu adalah tempat, di mana kita bisa memilih tempat yang strategis, yang cocok untuk produk yang akan kita jual. Dan di sini juga dijelaskan bahwa promosi adalah salah satu variabel yang tidak berpengaruh karena promosi tersebut datang tidak selamanya dan hanya datang untuk sementara yang berfungsi untuk menarik konsumen agar tertarik untuk mencoba ataupun membeli barang yang kita jual. Sekian dari saya, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari presentasi ini adalah lingkungan pemasaran terdiri dari faktor mikro dan makro yang mempengaruhi strategi bisnis. Lingkungan mikro mencakup pemasok, perantara, pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Sementara lingkungan makro meliputi demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan sosial budaya. Perusahaan harus mampu menganalisis dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ini bisa menggunakan metode SWOT, PES, STP. Strategi pemasaran yang efektif diterapkan melalui bauran pemasaran. Ada 4P, 7P, atau 9P. Dengan faktor lokasi terbukti menjadi elemen utama dalam keputusan pembelian. Pemahaman yang baik terhadap lingkungan pemasaran membantu perusahaan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnisnya. Baik, presentasi sekian. Untuk sesi tanya boleh ditulis di komentar. Terima kasih kepada kelompok 1 kelas C yang telah mempresentasikan materi tentang analisis lingkungan pemasaran. Semoga presentasi ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang analisis lingkungan pemasaran. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.